Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kembali lagi kita bertemu di sesi 2 dari Mom and Dad Talk Show dengan tema Warisan Kekal bersama Gembala kita Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Bapak Ibu, di sesi 1 kita sudah belajar begitu banyak hal mengenai warisan kekal. Dan di sesi 2 ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para penonton kepada melalui SMS. Tapi sebelumnya Pak Eras, ada satu pesan yang Pak Eras mau sampaikan kepada orang tua yang menonton. Ya, ada satu yang menggelisahkan hati saya soal warisan. Banyak orang tua takut anaknya nanti miskin, tidak punya rumah, nggak ada pekerjaan, dan lain sebagainya. Orang tua mencoba memprotek anak dengan pendidikan tinggi, pendidikan yang terbaik. Orang tua kerja keras untuk punya banyak uang supaya bisa memberikan rumah, modal kerja, dan lain-lain. Tidak salah menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik. Tidak salah memberikan warisan berupa uang dan lain-lain. Tapi satu hal yang orang tua harus tahu, bahwa kita tidak bisa melindungi anak kita 24 jam. Jangankan nanti kalau kita sudah mati, kita masih hidup saja, kita tidak bisa melindungi anak kita selama 24 jam. Kita bisa melindungi anak kita kalau kita mengungsikan keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi itu kepada Allah semesta alam, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Jadi kita yang harus melekat dengan Allah kepada orang tua. Orang tua harus melekat dengan Allah. Lot diperhatikan Allah itu karena Abraham. Keturunan Daud dijagai oleh Allah karena Daud. Jadi kesucian hidup orang tua, kesalehan hidup orang tua itu memagari anak-anak. Ingat ini, saudara. Kalau anak saudara ya tidak menerima warisan kekal ini, celaka. Orang tua harus memiliki kesalehan ya, sehingga anak-anak menjadi bagian dari hidup orang tua yang dilindungi Allah. Anak-anak juga menerima pendidikan rohani dari orang tua yang baik. Ini warisan kekal. Jangan mewariskan harta kepada anak-anak yang bukan bagian anak-anak. Anak-anak punya bagian sendiri. Mereka harus cari uang, kerja keras, punya uang, harta untuk melayani Tuhan. Orang tua punya bagian sendiri, kerja keras, punya uang untuk melayani Tuhan. Uang yang dimiliki orang tua, harta yang didapat orang tua untuk Tuhan, itu bagian orang tua dengan Tuhan. Anak-anak harus diberi pendidikan, anak-anak harus dibimbing untuk memiliki keahlian, dan juga tidak salah memberikan modal kerja. Tetapi kalau bagian yang mestinya orang tua berikan kepada Tuhan lalu diberikan ke anak, dalam hal ini warisan harta, jadi kutuk itu harta nanti.
anak-anak tidak akan terberkati. Jadi biarlah anak-anak mencari harta, uang dari jerih lelahnya sendiri untuk Tuhan. Kecuali anak-anak dibimbing orang tua mengenal kebenaran, sehingga anak-anak bisa meneruskan perusahaan, bisa meneruskan usaha, bisa meneruskan gereja, kalau itu pendeta. Kalau anak tidak bisa meneruskan, jangan diberikan ke anak. Karena uang kita, kalau gereja itu gereja milik Tuhan, bukan milik anak-anak. Kecuali anak-anak bisa dipercayai untuk menerima warisan guna meneruskan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya gereja, pabrik pun pekerjaan Tuhan, usaha pun adalah pekerjaan Tuhan. Jangan berpikir salah, jangan keliru menanggapi ucapan saya. Bukan tidak boleh menyekolahkan anak kita di sekolah yang baik, bukan tidak boleh memberikan warisan harta, perusahaan dan lain-lain. Tapi ajarkan kebenaran. Wariskan warisan yang baik, yang kekal. Kehidupan saleh orang tua yang menjagai anak-anak. Dan pendidikan rohani yang baik. Dari orang tua kepada anak-anak. Nah, mungkin akan dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang bersinggungan dengan apa yang sekarang sedang saya kemukakan. Iya. Jadi begini Pak, ini menarik sekali karena ternyata dari sekian banyak yang menonton, ada seorang anak yang juga ikut menonton dan ikut bertanya. Pertanyaannya gini, Pak, bagaimana caranya menanggapi kedua orang tua yang selalu mengutamakan uang daripada anaknya dan selalu mendengarkan omongan orang lain daripada anaknya sendiri? Dan sebagai anak, bagaimana menanggapi orang tua seperti itu? Dan kedua orang tua selalu menjelek-jelekan anaknya ke orang lain. Sampai aku pernah bertanya kepada mereka, milih anak atau uang? Ternyata mereka lebih memilih uang. Ini anak umur berapa ini? Ini udah remaja. Iya, mungkin teenager Om. Pak. Nah, teenager atau sudah youth ya? Iya. Ini berat. Tapi kalau saya harus menjawab, anak-anak tidak berhak menuntut orang tua berubah. Anak-anak harus belajar diam dan jangan mengatur orang tua. Kalau anak-anak ingin orang tua berubah, anak-anak yang berubah dulu. Karena kalau orang tua tidak berubah, anak yang berubah dulu. Jangan coba-coba anak mengatur orang tua, menasihati orang tua lalu menuntut. Ini semua salah dan membuat anak jadi frustasi. Karena anak-anak tidak berat. Nah, kalau anak-anak menyampaikan pertanyaan ini ke Reza lalu disampaikan ke saya, ini salah satu upaya anak itu merubah orang tua dan itu bagus. Nanti urusan saya di gereja. Saya hajar itu orang tua dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan memang banyak orang tua seperti ini. Ya, betul Pak. Kalau sampai dia pilih anak atau duit, uang, waduh, ini kalau orang sakit jiwa ini sudah akut nih, udah berat orang tua yang begini. Tapi anak-anak jangan mencoba untuk mengubah orang tua, jangan, biar aja, lewati saja. Karena lebih mudah mengubah diri sendiri daripada memaksa orang lain berubah Pak. Nah, tapi yang saya mau beritahu, kita punya pelayanan untuk anak-anak remaja, pemuda kan ada. Ya. Itu akan membuat bimbingan. Okay. Ya, di home ya. Ya. Di home. Ya. Kalau ini pemuda kita, ada pembina-pembina akan membimbing. Oke. Jadi mestinya begini loh, gereja menggantikan tugas orang tua yang gagal. Pembina pemuda, pembina remaja menggantikan tugas orang tua. Oke. Nah, Pak bicara tentang tadi bahwa orang tua meneruskan warisan atau ajaran kepada anak-anaknya, tapi juga ada yang bertanya mengenai dosa keturunan, Pak. Apakah ini ada dan bagaimana bisa terjadi?
Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih dosa itu gitu. Dosa itu bisa memiliki aspek. Satu aspek perbuatan salah yang kita lakukan real time ini itu dosa. Ya. Dan ini bisa juga dibagi dua. Satu, pelanggaran terhadap hukum. Yang kedua, pelanggaran terhadap kehendak Allah. Orang yang tidak melanggar hukum bukan berarti sudah menuruti kehendak Allah. Kehendak Allah itu artinya pikiran perasaannya. Zaman perjanjian lama standar mereka hanya melakukan hukum. Dekalog. Tapi bagi umat perjanjian baru, tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah sudah dosa. Itu namanya hamartia, meleset. Dosa ditinjau dari perilaku perbuatan. Yang kedua, dosa dalam arti kodrat, nature. Nah, dosa keturunan ini mungkin ini yang termasuk ini. Ya, natur ini. Dari natur ini maka lahirlah perbuatan-perbuatan. Jadi semua kita ini mewarisi kodrat dosa. Tidak bisa tidak. Dan watak-watak dari kodrat dosa orang tua itu turun ke anak. Bapaknya tukang pukul, anaknya tukang tawuran. Karena lifestyle tadi itu Pak ya? Enggak, ini gen. Oh gen, oke. Gennya gen tawuran. Lingkungan, gennya gen berkelahi. Lingkungannya tawuran. Wah, jadi dah itu lifestyle. Ada triggernya. Oke. Gennya berantem, lingkungannya baik-baik. Nggak ada kesempatan, nggak ada trigger deh. Oke. Ya kan? Bagus. Nangkep ya? Ya. Nah, apa yang mau ditanya sebenarnya soal dosa keturunan ini? tadi sang penanya hanya bertanya mengenai dosa keturunan, penjelasan dosa keturunan sih Pak. Tapi menyambung masih mengenai keturunan atau warisan ini, ada yang bertanya seperti ini Pak, mengenai anak-anak Nabi Samuel yang tidak mewarisi sifat dan karakter orang tuanya. Padahal Nabi Samuel adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gitu. Sebenarnya itu termasuk kasus khusus di Alkitab. Oke. Hampir kita tidak menemukan orang tua yang baik, lalu anaknya tidak baik. Hampir tidak pernah kita temukan. Hampir tidak pernah kita temukan. Kisah Samuel ini sejak saya masih mahasiswa, ini sudah menjadi kasus khusus yang menarik karena seakan-akan ini anomali. Ini tidak umum. Tetapi tidak mungkin tidak ada penyebab, tidak ada kausalitasnya, tidak mungkin. Kalau kita melihat zaman Samuel ketika zaman Samuel itu kan ketika kondisi Israel itu berantakan. Kondisi bangsa Israel itu berantakan. Anak-anak mereka ternyata terpengaruh oleh kondisi itu. Dan Samuel dalam kesibukannya sebagai seorang nabi ternyata tidak memberi perhatian yang semestinya kepada anak-anaknya. Dan ini ya sebenarnya ya seperti Imam Eli. Ingat Imam Eli yang ya Hofni dan Pinehas. Ingat itu? Ya. Hofni dan Pinehas. Ya. Ini kan sebenarnya Hofni dan Pinehas ini kan orang tuanya Imam Eli itu kan tidak benar, imam yang tidak benar. Yang kemudian pernah saya pikirkan itu adalah Samuel itu kan juga di situ. Samuel juga di situ. Samuel itu hidup dengan Imam Eli masa kecilnya. Nah, kenapa peristiwa yang terjadi pada Imam Eli terjadi pada Samuel? Rupanya Samuel menyerap apa yang salah dari Imam Eli soal satu ini. Nah, itu yang bisa kita jawab. Maka itu bisa menjelaskan setidaknya kenapa ke anak-anaknya Nabi Samuel menurun. Yang pertama, kesibukan tugas Samuel di tengah-tengah kekacauan bangsa Israel waktu itu telah
membuat Samuel tidak memperhatikan anaknya dengan benar. Yang kedua, masa kecil Samuel bersama dengan Imam Eli. Kenapa pola hidup Imam Eli bisa diwarisi Samuel? Jadi pola hidup Imam Eli yang dilihat Samuel model begini, dia warisi itu. Yang jelas Imam Eli tidak memperhatikan anak-anaknya, tidak memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Samuel mewarisi pola itu. Ngeri juga, saudara. Nah, ini kita juga melihat bahwa ternyata tidak ada orang yang sempurna. Nah, membahas mengenai ini Pak, saya rasa karena hari ini juga banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di daerah yang juga ikut menonton. Ini satu hal yang menarik, karena Pak Eras juga sebagai seorang gembala hamba Tuhan yang juga punya banyak kesibukan. Apa suka dukanya atau kesulitannya Pak dalam Pergumulannya. ya pergumulan Pak Eras, sehingga para pendeta juga yang sekarang lagi mengalami masa-masa yang Sebenarnya sama. saya dari dulu nggak sibuk. Saya super sibuk. Anak-anak saya lahir di asrama sekolah teologi. Pada saat yang sama saya merintis Rehoboth. Tahun 1987 saya mulai mengembalakan. Jadi Rehoboth ini sudah umur 33 tahun ya. Nggak terasa Pak ya? Udah dari 16 orang loh. Ya. Jadi belasan ribu. Pada tahun itu saya menjadi wakil kepala asrama, lalu jadi kepala asrama, lalu jadi wakil dekan, jadi dekan, lalu membantu rektor, jadi ketua yayasan. Itu masa-masa di mana saya bekerja keras untuk mempertahankan sebuah sekolah tinggi teologi yang kurang diperhatikan banyak orang. Saya cari uang sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan sekolah waktu itu. Orang bantu tidak seberapa. Saya topang guru, gaji guru-guru dan semua kebutuhannya. Dan pada waktu itu ibarat orang lagi naik daun saya. Khotbah di mana-mana. Tetapi kemudian saya meninggalkan keluarga dari pagi sampai pagi. Jam 3:30, jam 4 saya sudah bangun. Saya berdoa bersama mahasiswa. Setelah itu kerja bakti dan lain-lain. Anak saya sudah ke sekolah SD. Tetapi saya punya hati itu mengasihi Tuhan dari dulu. Saya itu serius mengasihi Tuhan. Walaupun saya tidak sempurna, saya itu mengasihi Tuhan. Tuhan taruh mertua yang baik. Mertua yang baik. Papa dari istri saya. Yang membesarkan anak-anak saya sampai anak saya umur 17 tahun untuk Stephen. Sampai SMA, sampai kuliah mungkin. Ya, sampai kuliah. Stefani sampai SMP ya. Atau sampai SMA ya, saya lupa nih. Mertua. Satu yang saya mau ajarkan kepada hamba Tuhan, mengasihi Tuhan. Dari muda saya mengasihi Tuhan. Pokoknya saya berantakan tapi saya mengasihi Tuhan. Tuhan topang keluarga saya dengan mertua yang baik ini. Dan istri saya yang mendampingi saya dengan baik juga. Nah, memang anak-anak saya mungkin juga pernah kecewa atau bingung lihat apanya begini. Tapi hari ini mereka melihat bahwa mereka tidak akan pernah menyesal mempunyai orang tua seperti saya. Karena saya berbuat ini bukan karena ambisimu jadi pendeta besar atau apa. Walaupun ada, agenda itu pasti ada. Karena belum dewasa. Tapi saya mengasihi Tuhan begitu kuat. Anak-anak saya hanya melihat suasana rohani. Lihat saya berdoa, mengusir setan. Itu aja. Dan ternyata membuat semua anak-anak saya akhirnya melayani Tuhan. Termasuk Stefani. Itu yang dulu pernah mengatakan kepada istri saya, kok menikah ya dengan papa model begini ya. Gitu. Tapi akhirnya dia sendiri ketika saya tanya mau sekolah di mana. Pada saat mana ya. Saya sudah mulai punya uang, ya, kan sebelumnya kan uang saya habis untuk sekolah tinggi teologi itu, sekolah Alkitab itu. Ya. Saat mana saya sudah mulai punya uang, dia malah pengen kuliah di sekolah pendeta. Ya, akhirnya sekolah pendeta. Dan Stephen sendiri ya, Reza tahu itu kan sahabatmu yang selalu bersama-sama dalam pelayanan. Dua-duanya aktif melayani. Dua-duanya memang punya, bukan karena tidak punya pekerjaan. Kita punya usaha sendiri.
Ada beberapa usaha malahan. Stephen juga pernah mau usaha sendiri. Saya yang melarang. Kamu melayani Tuhan saja. Bahkan cucu saya sekarang ini sudah mau umur setahun lebih. Sudah saya daftarkan di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Saya bilang sama orang-orang, ini sudah mesti jadi pendeta. Udah, pendeta aja. Sudah isi form, Pak ya? Udah isi form. Kalau saya boleh lahir lagi, saya akan jadi pendeta juga mungkin. Tapi yang penting aku mau melayani Tuhan. Gak jadi pendeta, gak jadi pendeta. Yang penting berkenan kepada Tuhan. Jadi pada saat para hamba Tuhan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dengan caranya Tuhan menjaga keluarganya, Pak ya? Kalau kita mengasihi dia. Ya. Tapi yang sekarang saya ulangi lagi ya. Kalau saya dilahirkan kembali, belum tentu saya mau jadi pendeta. Tapi yang penting saya melayani Tuhan dengan baik. Daripada jadi pendeta tapi cuman untuk nafkah, itu memalukan dan korbannya besar sekali. Ya, pesan yang tajam sekali. Pak, masih berhubungan dengan topik ini. Karena ada satu orang yang bertanya, bagaimana sikap seorang ibu yang melihat keadaan suaminya setiap hari main HP dan suka berselingkuh dengan wanita lain, telepon-teleponan dan mungkin melakukan hal lainnya, padahal dia seorang hamba Tuhan. Seorang S2 teologi bahkan pelayanan, dan menurut si penanya mengenal kebenaran. Sampai anaknya pun tahu keadaan ayahnya. Sampai ada keinginan istrinya untuk berpisah dengan suaminya karena sejak dulu sering melakukan perselingkuhan itu dan berani membentak istrinya di depan mertua. Kira-kira tindakan istrinya yang tepat harus merespon seperti apa, Pak? Kita itu kalau mendengar kasus begini ini ya, sebenarnya harus hati-hati karena kita harus lihat the whole case. Kasus lengkapnya itu apa gitu. Tetapi tidak mungkin ya ada asap gak ada api sekecil apapun ya. Kalau si suami sudah diingatkan oleh istri, saya kasih tahu istri ini, jangan ngomong lagi. Jangan bicara lagi. Mau dia main HP, dia mau gak pulang, diam. Kembalikan ke Tuhan. Oke. Yang kedua, kalau pendeta itu ada di lingkungan saya harus diberitahu. Saya harus diberitahu. Ya, tapi jangan tegur lagi, nanti berkelahi. Lebih berat itu ngadepin Tuhan itu orang. Seperti saya, tahu saya dibully orang. Tahu. Saya punya kemampuan membalas. Dari relasi, dari finansial sangat mampu. Delik hukumnya jelas. Tapi kita nggak lakukan. Biar urusan dengan Tuhan. Diam. Itu bermartabat. Ibu ini saya suruh diam. Ya, tapi ibu ini lagi kepahitan dari bahasanya. Ya. Oke. Nah, nomor teleponnya kalau boleh saya tahu. Oke, nanti. Tapi kalau itu rahasia tidak usah. Oke. Pak, kita masuk ke beberapa pertanyaan mengenai perceraian. Karena ini isu yang menarik untuk dibahas, Pak ya. Jadi sang penanya bertanya, dia mempunyai sepupu yang menikah muda dan punya 2 anak yang masih kecil. Tetapi sepupunya ini dan istrinya merasa tidak cocok lagi dan mereka memutuskan untuk bercerai. Dan jika jadi bercerai, pasti berdampak kepada kedua anaknya. Apa saran dari Pak Eras? Terima kasih. Ya, saya sarannya jangan cerai pasti. Cuman kan nggak sederhana itu. Kita harus tahu masalahnya itu apa sampai harus cerai. Pertanyaannya, kamu cari apa sih hidup ini? Ini yang nanya sepupunya ya? Saudaranya gitu. Saudaranya. Dunia itu udah keruh banget ya. Waktu pacaran itu hanya karena gairah seks. Seksnya habis, sudah habis. Selesai. Oke, karena seks, tapi kemudian mengenal kebenaran itu membangun kembali cinta. Kita saja kalau sudah tua begini, kalau kita membangun hubungan dengan Allah itu cinta bersemi kembali loh. Itu hebat, bisa bercinta. Betul. Cinta bisa bersemi kembali. Paling tidak belas kasihan. Iya, betul. Saya tidak selalu cocok dengan istri saya. Dari dulu ada hal-hal yang benturan terus.
Tapi nggak jadi masalah yang sampai buat kita mau pisah, itu nggak ada gitu. Bahkan buat saya prinsipnya kalau istri saya tidak ada, saya nggak menikah lagi. Wow. Itu udah saya ikrarkan depan jemaat supaya jangan ada yang menunggu dudaku. Jadi saksinya banyak Pak ya? Iya. Karena ya untuk mau nyari apa sih hidup ini? Iya, betul. Nih sekarang mau cerai lu mau apa? Kalau cerai mah lebih bahagia. Ini kan orang-orang jahat nih yang begini nih. Jahat terhadap dirinya sendiri, dia membinasakan dirinya. Dia jahat terhadap anak-anaknya. Nah, saudarainnya ini tolong sampaikan pesan saya ini, jangan cerai. Nyari apa sih kamu? Sudah datang ke Rehoboth kalau di sekitar sini. Nanti saya akan utus seorang konselor yang baik untuk dia. Baik untuk si ibu, nanti ada ibu-ibu yang akan melayani. Untuk bapak-bapaknya saya kirim orang. Ya, tolong diselamatkan keluarga ini demi anak-anak kekal, ya, anak-anak yang berjuang kekal. Menikah itu jangan memproduksi manusia di neraka dong. Menikah untuk menambah jumlah penduduk surga. Betul. Kalau begini kan menambah jumlah penduduk neraka ini. Piye toh ya. Aduh Tuhan. Nah Pak, ini kasusnya penanya berikutnya ya. Gimana mengatasi single parent? Jadi ini sudah cerai Pak. Ada 2 anak yang diurus oleh si penanya ini dan mantannya. Dia perempuan atau laki nih? Si ibu? Nggak ada Nggak ibunya. jelas. Biasanya ibu nih, ibu Ya, yang kemungkinan menerima. ibu ya. Oke. Dan mantannya ini masih mau ketemu anaknya seminggu sekali pada saat selesai Sunday service. Nah, anak-anaknya setiap pulang diintimidasi oleh mantannya ini. Mohon pencerahannya, Pak. Kembali ya, ngadapin kasus itu nggak sederhana. Kita nggak bisa gampang memberikan Solusi langsung, harus tahu kasusnya. Ini umur berapa gitu loh. Anak ini mungkin usia umur 40-an itu 35 karena anak masih di school ya. Iya, betul. Ini sudah berpisah, suaminya udah kawin lagi atau enggak, atau masih udah cerai ya? Sudah cerai, Cerai resmi ya. Sudah cerai. Anaknya yang ngurus istrinya mungkin. Istri kamu. Ini bapaknya udah kawin lagi atau tidak, lalu intimidasinya bentuknya apa? Ini kita kan nggak tahu. Ini mesti ada konseling. Yang begini-begini mesti kalau nggak keberatan nanti akan dikonseling oleh orang-orang saya nih. Karena kalau saya jawab nanti salah. Iya. Kemudian nggak boleh ketemu, ya nggak bisa juga. Atau kasih kesempatan ketemu. Ketemu itu mau ngapain? Digarami dengan garam apa gitu? Garam yang benar atau gambar garam Inggris atau apa ini kan? Jadi tidak bisa dijawab dengan mudah. Tetapi nasihat saya untuk ibu ini, minta pembelaan Tuhan. Ibu ini harus mengungsi ke Tuhan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jangan harap dunia membahagiakan. Cari rencana Allah dalam hidup ibu ini. Tuhan pasti membela. Itu aja. Ikuti suara kebenaran lalu hidup menjadi seperti Yesus. Oke. Nah, Pak, tapi kalau bicara mengenai pasangan suami istri, mungkin mereka tidak cerai. Tapi misalnya si istrinya yang sudah berjuang untuk hidup benar, tapi suaminya ini ya selingkuh dan lain sebagainya, main tangan dan lain sebagainya. Ini kan akan memberikan warisan yang buruk kepada anaknya. Apakah sebaiknya mereka tetap satu rumah atau pisah rumah? Ini juga nggak bisa dijawab. Ini yang kompleks ini, Pak ya? Kompleks karena masalahnya seberapa sih kesalahan suami, ada peluang nggak bertobat, tidak bisa dijawab gitu. Anak umur berapa sih gitu. Kalau anak udah, kan ada juga anak sudah besar-besar sebagian menikah. Ini orang tua mau menikah sudah umur 50, hampir 60, 58 mau cerai. Untuk apa cerai? Ya udah tua ini kok. Gitu. Misalnya suami enggak bener, ya udah nggak bener, biarin lah. Tapi nggak usah cerai lah. Karena nanti dampaknya soal harta, soal kono gini, ribet, nggak usah. Gitu, digantung aja. Kalau saran saya untuk ibu-ibu seperti ini jangan cerai, digantung aja. Pisah rumah boleh, gantung saja. Nah, jadi kalau bapaknya tidak benar, tinggal dengan anak-anak, apa enggak memberi contoh yang buruk? Biar di luar juga contoh yang buruk. Tetapi kalau melihat tajamnya ibu,
mencari Tuhan, tajam kesucian ibu, tajamnya kesucian ibu, tajamnya kesalehan ibu, anak tetap terbawa ibu. Dan dia akan melihat nanti suatu hari pasti bagaimana Tuhan bertindak kepada suami yang tidak benar. Lalu anak-anak melihat, Allah hidup. Tunggu aja. Oke. Terus. Oke. Pak, ini mengenai anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Tadi kita sempat bahas, tapi ini pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat memberitahukan kepada anak tersebut bahwa bahwa si anak lahir dengan kondisi orang tua di luar pernikahan? Oh, enggak perlu. Enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Tapi kalau ini anak pungut atau anak angkat, itu masalah lagi. Ya. Jadi gini, kalau dia lahir di luar nikah, tidak perlu diberitahu. No use. Enggak apa sih? Enggak ada artinya. Jangan. Nah, kalau anak angkat gimana? Kalau hal itu bisa disembunyikan, sembunyikan sejauh mungkin. Karena anak kandung, anak angkat tuh nggak jadi problem. Yang jadi problem itu ikatan batin. Anak kandung belum tentu punya ikatan batin dengan orang tua. Tapi anak angkat bisa punya ikatan batin. Saya punya anak-anak rohani panggil saya papa, dedi, babe. Kok ada ikatan batin ya? Sampai malam saya doakan. Nggak masalah. Kebetulan mereka lahir bukan dari perut istri saya, tapi makhluk yang sama. Nah, itu hebatnya kekristenan. Sampai lintas batas kandungan, batas suku jelas, batas bangsa, batas kandungan. Jadi nggak perlu diberitahu. Tapi kalau kita beritahu itu hanya untuk menjaga. Kenapa mami nggak kasih tahu kalau saya anak angkat? Takut gitu kan? Ya. Seandainya itu the worst, dia tahu dari orang lain, jawab, bagi mami kamu anak kandung. Saya nggak perlu tahu kamu anak angkat. Pakai bahasa saya ini, kandung nggak kandung anak, yang penting ikatan batin. Salah kalau dia cerita. Kalau saya lebih setuju tidak perlu cerita. Dan kalaupun si anak bertanya, tadi cara menjawabnya seperti itu, Pak. Oh iya, kalau anak-anak tanya, ya sebenarnya kamu bukan anak mami kandung, tapi kamu tuh kandung bagi mami. Nah, kalau anaknya mau secara de facto bukan anak kandung, maaf, secara de jure bukan anak kandung mungkin. Secara de facto kamu anak kandung, kamu dilahirkan dari batin saya, gitu. Nah, kalau si anaknya insist, Pak, untuk mencari orang tua kandungnya, Oh, diberi. diizinkan saja. Yo, izinkan. Kalau perlu dipertemukan, kalau sampai memang harus dipertemukan. Kalau tidak, enggak usah. Karena kalau itu berdampak negatif untuk apa? Betul. Apa sih untungnya? Kalau misalnya si ibu atau orang tua ingin lihat anak, itu masalahnya beda. Atau anak ingin lihat, beda masalahnya. Pertemukan. Seandainya kemudian dia harus balik ke orang tuanya, harus rela kita untuk apa? Jangan terikat apa-apa. Kita tidak membawa apa-apa dan tidak membawa siapa-siapa. Kita juga pulang tanpa membawa apa-apa dan tanpa membawa siapa-siapa. Wow. Oke, terus. Tajam sekali, Pak. Ya. Nah, kalau ini kasusnya juga spesifik, Pak, bahwa dia dulu belum tahu kebenaran sehingga mengadopsi anak dari umur 3 bulan sampai sekarang kelas 3 SD, laki-laki anaknya. Anaknya pinter, ranking 2, juga suka dengar khotbah Pak Eras dan senang kalau mau sekolah minggu. Super aktif sehingga di usianya yang 50 tahun agak kewalahan. Nah, yang jadi masalah adalah anak kandung si bapak ini lama-lama nggak suka dengan si anak yang kelas 3 SD ini. Karena luar biasa aktif sehingga mengganggu anak saya yang belajar. Akhirnya sering mengganggu apa? Mengganggu anak kandungnya saat lagi belajar. Masih kuliah atau? Di sini nggak disebut sih, Pak. Mungkin lebih, ya mungkin sekitar SMP SMA mungkin ya. Kuliah. Karena usianya 50-an bapaknya. 50 udah kuliah ya? Ya, mungkin kuliahan kali. Kecuali terlambat menikah. Ya. Nah, akhirnya di rumah sering ribut antara yang anak kandung dan anak angkat. Dan membuat si bapak ini jadi capek. Saya kadang menyesali kalau saya mengadopsinya. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana? Waduh, saya nggak bisa kasih pandangan karena saya tidak tahu kasusnya. Itu gini loh. Anak ini mungkin masalahnya bukan terganggu. Mungkin perhatian orang tua lebih banyak ke anak itu sehingga menimbulkan jealousy. Cemburu.
Nah, mungkin harus dijaga perasaan si anak kandung, jangan melihat berlebihan. Karena ini orang tua yang mengadopsi pasti merasa jadi kayak punya mainan. Dan mungkin perhatian untuk anak kandung jadi kurang. Coba diperbaiki deh perhatian untuk anak kandung. Dikasih limpah lebih. Supaya tidak terjadi jealousy, diberi pengertian. Nggak mungkin lah ngusir anak ini lagi. Lalu yang saya tanyakan, ini diadopsi secara legal atau cuman diangkat-angkatan saja? Kalau legal kan udah diadopsi legal kan termasuk akan mewarisi kekayaan orang tua dan lain-lain itu. Nah, kasusnya tidak lengkap sehingga jawabannya tidak bisa saya jawab lengkap, tetapi kemungkinan orang tua ini memberikan perhatian kurang kepada yang kandung. Beri pengertian. Oke. Pak, pertanyaan mungkin orang tua juga harus lebih rohani supaya anaknya bisa jadi rohani dan menerima dia dengan baik. Oke. Jadi banyak PR-nya ya. Iya. Oke, Pak, pertanyaan terakhir nih. Ini satu pertanyaan yang saya rasa banyak orang tua juga mungkin lagi bergumuli gitu ya. Mohon masukannya apa yang harus saya lakukan terhadap anak yang mempunyai pacar berbeda keyakinan. Kami sudah coba nasihatkan dari mulai baik-baik sampai yang keras. Tapi si anak malah semakin condong mengikuti keyakinan pacar. Walaupun kalau ikut kebaktian masih ikut kami. Tapi seperti tidak memperhatikan. Wah, berat. Ini berat. Ini perempuan atau laki nih ya? Nggak tahu ya. Umurnya berapa ya? Nggak ada infonya sih, Pak. Ini berat. Ini kalau menurut saya ya, orang tua harus meratap ke Tuhan. Dengan doa, kalau perlu puasa, meratap. Nah, tapi saran saya, jangan bersikap kasar. Makin kasar, anak makin kabur. Betul. Jangan kasar, jangan melukai. Tunjukkan sikap tidak setuju. Tapi sikap tidak setuju yang tidak melukai. Sikap tidak setuju yang tidak kasar. Tetap integritas tidak setuju. Tapi sikap tidak setuju yang tidak melukai dan tidak kasar. Itu saja. Dan orang tua harus rohani mencari wajah Tuhan. Itu saja. Oke. Pak Eras, walaupun masih banyak pertanyaannya, tapi waktu kita juga sudah mendekati akhir. Pak, mungkin ada pesan terakhir buat Bapak dan Ibu yang mengikuti dari awal pesan dari Bapak kepada kami semua. Hidup orang tua harus menjadi pola dengan mana anak-anak membentuk atau membangun dirinya. Hidup orang tua harus menjadi pola dengan mana anak-anak membentuk atau membangun dirinya. Cukup. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti selama hampir 2 jam Mom and Dad Talk Show dari pagi tadi jam 10 sampai sekarang. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman terkait program Mom and Dad Talk Show berikutnya. Pastikan Bapak Ibu tidak melewati sesi-sesi lanjutannya karena ada beragam topik berbeda yang menarik untuk diikuti. Pada tanggal 23 Mei 2020 akan ada topik mengenai merawat kesehatan mental anak di masa pandemi COVID-19 bersama pembicara Pusdasari, psikolog pendidikan, dan Pinkan Margareta, juga seorang psikolog. Bulan Juni akan ada topik membahas mengenai memahami kepribadian anak dan cara menghadapinya. Kemudian juga akan ada topik memahami gangguan kecemasan pada anak dan remaja. Di bulan Juli juga akan ada seminar yang membahas mengenai memahami ragam kecerdasan anak. Dan akan ada topik yang membahas mengenai perilaku adiksi pada remaja, game online, sosial media, dan zat adiktif. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu klik subscribe pada channel truth.id karena akan ada program-program menarik lainnya yang akan dipersiapkan oleh kami. Dan pastikan juga Bapak Ibu mengikuti Instagram Rehoboth Ministry untuk informasi mengenai program-program kegiatan selanjutnya. Pak Eras, boleh tutup kita dalam doa? Oke, mari berdoa. Apa yang kami dengar ya Bapa, Engkau sempurnakan dalam hidup kami masing-masing. Dan oleh anugerah-Mu, Engkau bimbing kami sampai ke langit baru, bumi baru. Kami sekeluarga, juga orang yang kami kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati dan sampai jumpa. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.